Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan mempelajari pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Materi kita hari ini adalah memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Silakan dipersiapkan alat tulisnya jika seandainya ada yang harus dicatat. Yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam setiap bernegara atau penyelenggaraan suatu negara harus mempunyai landasan dalam kehidupan bernegaranya. Jadi bisa disebut Pancasila itu adalah suatu landasan dalam menjalankan negara Republik Indonesia. Sehingga segala peraturan yang akan diputuskan atau dibuat harus berdasarkan dengan Pancasila. Pancasila pada awalnya dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Jadi Insinyur Soekarno saat berencana memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ia mendapatkan ide untuk menjadikan Pancasila ini sebagai dasar negara. Nah, pencetusan Pancasila ini pun sejalan dengan rencana pemerintahan Jepang yang berjanji akan memberi kemerdekaan kepada Republik Indonesia dengan mendirikan BPU PKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai yang bertugas sebagai penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi BPU PKI ini tugasnya adalah meneliti, menyelidiki atau mengawasi segala upaya persiapan kemerdekaan Indonesia agar tidak berlawanan dengan dengan Jepang. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, disepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian istilah Pancasila ini diambil dari buku Negara Kertagama yang dikarang Empu Prapanca dan juga Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Jadi Pancasila ini pun sebelum disebut Pancasila, Insinyur Soekarno mencari arti atau makna untuk menamai lima sendi atau landasan dasar untuk negara kita. Maka diambillah kata panca dan sila. Apa saja itu? Panca artinya 5 sila asas, yang berarti dengan 5 asas bernegara. Sehingga semua peraturan, semua hukum harus berdasarkan 5 asas ini. Jadi contohnya dalam 5 asas ini untuk menjalankan dalam kehidupan kita, 1 ada di halaman 2 ya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Maksudnya adalah dalam beribadah, menjalankan ibadah masing-masing, kita harus adil dan beradab. Yang artinya kita tidak boleh mengganggu ibadah agama lain yang berpersatuan Indonesia, yaitu agar menjaga persatuan Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara yang mempunyai kemajemukan, perbedaan agama, suku, budaya, dan bahasa. Jadi tetap menjalankan persatuan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang artinya segala bentuk pemerintahan dari dasar, dari paling bawah akan mempunyai dipimpin atau pemimpin yang dipilih dalam permusyawaratan perwakilan, pemilihan wakil rakyat. Dari RT yang mewakili warga kampung, RW yang mewakili warga satu RT, desa yang mewakili semua kampung, seperti itu. Dan yang terakhir, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga semua itu harus menghasilkan atau menciptakan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya tentang ibadah, tapi segala tentang kehidupannya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Dalam TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1979 menyatakan Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa dan dasar negara kita. Jadi dapat diartikan bahwa Pancasila adalah dasar segala aspek hukum yang ada di Indonesia. Segala hukum yang akan dilakukan dari tingkat kampung sampai tingkat nasional harus sesuai dengan Pancasila. Sehingga di sini disebut adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia dan pandangan hidup bangsa. Jadi bangsa kita ini akan memandang bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah hal yang penting. Kemanusiaan yang adil dan beradab pun sangat penting, dan seterusnya sampai sila kelima. Contoh, dalam sebuah negara, jika ingin mendirikan negara yang kokoh, maka diperlukan pandangan hidup untuk menjalankan kehidupan bernegara. Anggap jika kita tidak menggunakan Pancasila yang pertama, Indonesia tidak akan bersatu. Indonesia akan selalu ribut antar agama, seperti itu. Atau yang kedua, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ketiga ya. Atau Pancasila yang persatuan Indonesia. Jika seandainya Indonesia tidak menggunakan sila persatuan Indonesia, maka mungkin saja antar kampung, antar negara, antar daerah akan saling ribut. Tapi dengan adanya Pancasila persatuan Indonesia mengatakan bahwa kita harus selalu bersatu, karena Indonesia itu menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda-beda, kita tetap satu tujuan, yaitu membangun negara Indonesia yang kokoh. Nah, dari sini ada ya Pancasila dari 1 sampai 5. Ada ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya Indonesia itu memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sesama manusia atau hak asasi manusia harus selalu adil, dan kita harus beradab, baik itu kepada teman, orang tua, dan orang lain. Persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang majemuk, yang mempunyai bermacam-macam perbedaan. Tapi kita harus selalu bersatu, karena kita adalah negara yang beragam. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi semua rakyat Indonesia akan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita akan selalu mempunyai pemimpin. Di atas kita di kampung ada RT, di atas RT ada RW, dan seterusnya. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua warga Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan sosial, baik itu pendidikan, kesehatan, dan hak yang sama di mata hukum. Sehingga Pancasila ini tidak hanya sekedar 5, tapi akan mencakup seluruh kehidupan bernegara. Yang terakhir, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Nah, ini yang tadi kita bahas. Jika ada sebuah hukum di sebuah daerah yang mengatakan bahwa suku A tidak boleh melaksanakan kesenian tradisional, maka hukum itu tidak boleh diterapkan, karena itu sangat bertentangan dengan Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Karena setiap suku, setiap orang bebas melaksanakan kebudayaannya, agamanya, selama tidak mengganggu ketentraman dan selama itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi kita harus selalu saling menghormati terhadap perbedaan. Jangan mudah menghina, jangan mudah meledek.
Jika kalian melihat suatu budaya, jika kalian suka, lihat, hargai. Jika kalian tidak suka, ya tinggalkan, tidak usah diledek. Jadi hindari suatu sebab-sebab perpecahan untuk selalu saling menghargai. Nah, ini yang sudah tadi kita bahas. Jika peraturan bertentangan dengan Pancasila, maka tidak akan disahkan. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan chat pribadi. Dan di sini ada tugas, silakan ditulis di buku tulis kalian, kemudian dikerjakan. Hasilnya ditunggu sampai jam 9 malam, dikirim ke nomor Bapak. Jangan lupa ditulis nama lengkap dan kelasnya. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.